Ini udah kelihatan kan? Udah bang. Ya, jadi kita uh, mau memprediksi soal-soal UTS nanti kayak gimana. Jadi biasanya di nomor 1 itu biasanya kita atau aku kemarin disuruh mengoperasikan sinyal. Jadi diketahui sinyal XT dan YT, terus kita operasikan XT-nya jadi XT3T min 1. Jadi caranya kita ya ini kan kalau misalkan X 3T, kalau misal ini sebentar, begini aja deh. Misal YT sama dengan apa tadi? Oh, bukan YT, XT. Jadi kalau misal X dalam kurung AT, di mana A itu lebih dari 0, maka sinyal tersebut terekstraksi atau sinyal itu jadi menyempit. Kalau misal A kurang dari 0, jadinya terekspansi. Jadi gimana kita caranya menggambar X min 1? Jadi kita caranya untuk menggambarkan X3T min 1, caranya adalah kita ekstraksikan dulu, kita pisahin dulu jadinya X3T dulu, terus habis itu kita geserin sebanyak 1 ke kanan. Untuk cara yang pertama ini cara cepatnya kita identifikasi dulu sinyal extend-nya seperti apa. Jadi misal kalau extend-nya di sini kan kalau T-nya min 1 berarti extend-nya 0. Kalau T-nya 0, extend-nya min 1 atau 0. Jadi ini sebenarnya min 1 ya. Cuman karena ini dianggap periodik, jadi ini nggak usah ditulis aja. Kemudian T-nya 1, extend-nya 1. Kalau T-nya 2, extend-nya 1. Kalau T-nya 3, extend-nya 0. Kemudian kita langsung mengekstraksi dan menggesernya. Jadi ini misal digeser dulu sebanyak 1 ke kanan. Berarti ini min 1 plus 1. Ini 0 plus 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1. Kemudian setelah digeser, kita ekstraksikan. Caranya adalah kita membagi nilai T-nya dengan 3. Jadinya kan kalau ini min 1 plus 1 kan 0. Kemudian dibagi 0, dibagi 3, ya tetap 0. Kemudian kalau ini 0 digeser 1 jadinya 1. Terus dibagi 3 jadinya sepertiga. Dan seterusnya. Terus untuk nilai extend-nya juga sama. Jadi ini sebenarnya bukan mengubah sinyal dalam domain XT ya, tapi kita mengubah sinyalnya dalam domain T-nya malah. Kita bergeser atau memperbesar waktu, memperkecil waktu gitu. Ini yang cara cepatnya. Kalau cara
yang agak lama, mungkin kalian bisa identifikasi dulu ini bentuk bentuk apanya, bentuk sinyalnya. Jadi misalkan untuk sinyal pertama yaitu yang di sini, garis yang ini kalian bikin persamaannya dulu, kemudian yang ini kalian bikin persamaannya dulu, ini juga dan ini juga. Tapi ya karena itu caranya agak memakan waktu, dia pakai yang ini aja. Kemudian yang X2T ditambah YT-4. Ya sama kayak tadi, kita buat dulu sinyal X2T-nya dengan cara mengekstraksikannya. Jadi kayak gini ya X2T-nya. Domainnya jadi berubah. Yang tadinya ini yang tadinya -1 jadinya -setengah. Yang ini tetap 0, yang tadinya 1 jadinya setengah, yang tadinya 2 jadi 1, dan yang tadinya 3 jadinya 3/2. Jadi sinyalnya semakin sempit. Kemudian untuk yang YT-4, kalian tinggal geser aja sejauh 4 kali ke kanan. Jadi sinyal YT-nya gimana? Ya. Jadi kan ini kan dari -2 ya. Kalian geser ke kanan sebanyak 4 kali, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sinyalnya dimulai dari T sama dengan 2. Kemudian yang -1 juga, yang 0 juga ya. Pokoknya digeser lah ke kanan. Kalau min ya, kalau di plus ya berarti kalian geser ke kiri. Kemudian sesudah kalian dapat ini, sinyalnya kalian gabung aja. Jadinya kayak gini. Itu untuk nomor 1 biasanya mencari atau mengoperasikan sinyal. Kemudian nomor 2 biasanya itu kalian mencari apa namanya, ini kalian udah dapat di mat kuliah yang PDA itu sih sebenarnya, cuma diulang lagi. Caranya sama. Oh ya, ini caranya sama kayak yang kuis kalian kemarin yang nomor 2. Jadi kalian baca aja sendiri. Oh, misal kalau kalian ditanya apakah sinyal 3YT bla 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 ini stabil atau enggak. Jadi untuk mengetahui bahwa persamaan ini stabil atau enggak, kita mencari nilai all atau zero. Nanti misal persamaan LP sama dengan AP plus B, CP plus D. Untuk yang pembilangnya kalian bisa mendapatkan nilai 0, dan yang penyebutnya akan menjadi nilai all. Untuk mendapatkan persamaan ini, kalian misalkan, sebentar, ditulis soalnya dulu. 3YT 6 Y aksen T XT. Kalian misalin dulu jika D per DT ini N, D pangkat N, itu kalian misalkan dengan P pangkat N.
Jadi kalau ini D per dt kan ini turunan ke 1. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa ini bisa diganti dengan P. Jadinya ya 3YT ditambah 6P YT sama dengan XT. Kemudian pisahin YT-nya. 3 plus 6P sama dengan XT. Oh ya, untuk persamaan LP itu sama aja dengan YT per XT. Jadi ini XT-nya pindah ruas, 3 plus 6P-nya pindah ruas, jadinya 1/3 plus 6P atau LP. Ini LP sama aja. Jadi untuk mencari nilai zero, karena kebetulan ini nggak ada P-nya, kasarannya gitu, berarti ini nggak ada yang bisa mengenolkan. Jadi untuk nilai zeronya nggak ada. Kemudian untuk nilai polnya, yaitu kalian mencari nilai P yang bisa mengenolkan penyebut ini. Jadinya 3 plus 6P sama dengan 0. Ya, 6P sama dengan min 3, berarti P-nya sama dengan min setengah. Jadi udah ketahui bahwa P-nya min setengah atau polnya. Jadi kemudian kita gambar. Ini real, ini imaginer. Kemudian kalian plotkan nilai zero dan polnya. Karena kebetulan zero-nya nggak ada, berarti yang nggak usah diplot di sini. Kemudian untuk nilai polnya kan min setengah, berarti di sini kan. Ini adalah nilai pol. Kalau misalkan ada nilai zero di sini atau sini, ya gambar aja. Jadi untuk penyimbolannya, untuk zero biasanya itu simbolnya itu titik biasanya. Sedangkan yang silang itu pol. Ya, karena polnya sama dengan min setengah, ya berarti letaknya di sini, di sumburil. Ya, setelah itu karena ya untuk dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika nilai polnya berada di sebelah kiri imajiner, maka persamaan sinyal tersebut tadi stabil. Maka kesimpulannya adalah persamaan sinyal stabil. Karena karena nilai pol ada di sebelah kiri sumbu imajiner. Itu misalkan kalau kalian nemu soal
ditanyai apakah persamaan ini stabil atau enggak. Kemudian ya untuk respon natural atau persamaan homogen, persamaan parsial, dan persamaan totalnya kalian bisa pelajari lagi. Nah, konsepnya sama, cuman ya pakai kepandaian kalian aja sih dalam berhitung. Kemudian, nah, jadi misal kalau kalian ada pertanyaan apakah sinyal YT-nya atau sinyal HT atau apapun itu, apakah sinyal itu memiliki memori, apakah stabil, apakah kausal, apakah linear. Jadi misal untuk YT sama dengan cos XT, ini memori atau tanpa memori. Ini penjelasan kasarnya, yaitu memori selalu ada integral atau turunannya. Biasanya gitu. Karena di sini nggak ada turunan atau integralnya, ya berarti ini tanpa memori. Kemudian, apakah stabil? Stabil jika sinyal YT-nya itu terhingga atau kurang dari tak hingga. Maksudnya itu sinyal YT-nya bisa dihitung. Misal ini YT sama dengan cos X. Ini untuk rumus stabil kan kayak gini ya. Itu rumusnya yaitu integral, ini misal tadi YT, DT itu kurang dari tak hingga. Berarti tadi untuk cos X tadi, karena ini sebentar, jadi karena tadi disoalkan nggak ada jaraknya ya. Jadi misal dari 0 sampai tak hingga. Berarti ini cos tak hingga dikurangi, cos diintegralin dulu. Integral cos X itu sin X. Berarti sin tak hingga dikurangi sin 0 sama dengan tak hingga. Karena ini tak hingga, berarti sinyal tersebut tidak stabil. Berarti ini kayaknya keliru, ini yang buat. Jadi harusnya nggak stabil. Kemudian, apakah sinyal YT itu kausal atau tidak? Kalian harus tahu bahwa kausal itu jika output tidak mendahului input. Maksudnya itu gini. Ini misal YT sama dengan cos XT. Ini kan T-nya dari 0 kan ya, sama aja kayak YT min 0 atau YT plus 0. Ini XT min 0 atau XT plus 0 itu. Karena ini sama-sama dari 0 ya, berarti ini kausal. Karena sinyal XT-nya tidak mendahului YT-nya.
Kemudian kalau misal kalian nemu YT sama dengan XT plus XT min 1. Karena ini kan sinyal outputnya kan dari 0. XT-nya ini dari 0 dan yang XT min 1-nya ini dari dari 1, dari min 1. Ya, dari min 1. Jadi karena ini asarannya kayak ya agak telat dari outputnya, berarti ini kausal. Terus kalau misalkan ini plus, ya berarti tidak kausal. Kemudian apakah sinyal itu linear atau tidak? Jadi linear itu ya lurus atau enggak sih sebenarnya. Karena bentuk kosinus ini sinusoidal atau bergelombang kan berarti tidak linear. Ya berarti sinyal tersebut tidak linear. Sudah sih seperti itu. Dan ini ya berdasarkan dari penjelasan tadi, ya berarti sinyal ini dengan memori stabil, kausal, dan linear. Kemudian soal berikut ini biasanya ketahui bersama diferensial ini. Kemudian digambarin diagram apa sih? Diagram blok samaan atau diagram apa kemarin? Apa namanya? Untuk menggambarkan diagram bloknya ya seperti kemarin kita integralkan dulu semuanya sebanyak pangkat tertinggi. Ini kan turunannya 2 kali ya. Berarti kita integralin sebanyak 2 kali. Integralin jadinya 3Y2, 6Y1, bla 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 bla. Kemudian kalian pisahin YT-nya. YT-nya dibiarin sendiri. Kemudian yang terintegralin dipindah ruas. Kemudian cari nilai YT-nya. Kan ini 9 YT berarti dibagi 9 semua. Jadinya YT sama dengan bla 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 bla. Setelah ini kita bisa menggambarkan diagramnya. Ini XT, ini inputnya, dan ini outputnya. Inputnya dulu berarti 1/9 X yang terintegralkan 2 kali. Berarti letaknya di sini nih. Ini kan integral sekali, kalau di bawah berarti integral 2 kali. Jadi ini 1/9 X 2T-nya. Kemudian ini yang min 2/9-nya yaitu yang ini. Dan seterusnya. Kalian nanti bisa baca sendiri. Kalau ini gampang lah. Hitung daya. Untuk menghitung daya ya rumusnya seperti ini, yaitu P sama dengan seperti integral X kuadrat T-nya, X kuadrat T dt. Untuk batasnya lihat dari gambar. Untuk menentuin batasnya, berarti kan ini min 1 sampai 1. Cuman karena ini apa namanya, nggak sama lah intinya. Kalau misalkan ini min 1 sampai 0 kan persamaan garisnya kan beda sama yang ini. Jadi untuk mencari
Nah, dayanya kalian pisahin dulu. Jadinya min 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1. Untuk XP-nya ya kalian cari dulu persamaan ini dan persamaan yang ini. Untuk min 1 sampai 0 temannya udah dicari, ya pakai ya kembali lagi ke SMA kemarin, cari persamaan garis itu y min y1 per y2 min y1 dengan x min x1 per x2 min x1. Ya udah, berarti y1 y2-nya, x1 x2-nya dimasukin aja, maka menghasilkan persamaan ini sama dengan t plus 1. Kemudian untuk jarak x-nya 0 sampai 1, ya persamaan garisnya adalah min t plus 1, min x plus 1 biasa. Jadi persamaan sinyal WT kayak gini. Yang B dan C sih kayaknya jarang keluar. Kalau yang ngitung daya ya bisa aja keluar. Ini ya pakai aja rumus ini. Terus tadi kan jaraknya min 1 sampai 1. Cuman karena sinyal itu agak berbeda dari min 1 0 dan 0 sampai 1-nya. Jadi kalian cari dulu persamaan sinyalnya satu persatu kayak tadi. Jadi dipisah min 1 sampai 0 dengan persamaan sinyalnya t plus 1 kuadrat. Dan yang 0 sampai 1 ya sinyalnya yaitu tadi min t plus 1 kuadrat. Oke, kemudian kalian integralin kayak biasa, dapatkan 2 per 12 watt. Itu kemungkinannya. Oh ya, dari tadi kita nggak nemuin konvolusi ya di sini. Ya untuk konvolusi ya metodenya sama sih kayak kemarin. Tapi kalau misalkan ada sinyal yang agak rumit untuk dikonvolusikan, ya kalian bisa, misalkan ini nih, sinyal HT-nya ini naik turun. Berarti kalian pakai metode superposisi. Yaitu superposisi itu kan kalau di RL kayak mematikan suatu sumber, kemudian nanti kita hitung voltasenya masing-masing, kemudian nanti kita tambah, intinya sih gitu. Jadi prinsipnya sama, kita hilangkan dulu sinyal yang di bawah ini, jadi kayak gini. Kita konvolusi di sinyal HT yang kayak gini dulu. Kemudian setelah kita dapat hasil konvolusinya, kita cari lagi hasil konvolusi dari HT yang sinyalnya bentuknya turun kayak gini. Dikonvolusiin, dapat, kalian gabungkan. Untuk yang trapesium yang di sini, hasil konvolusi yang pertama tadi, dan yang di bawah yang kedua tadi. Kemudian kalian jumlah-jumlahin.
Misalkan ini 0, ini 1. Ini kan 1 ya. Yang di sini sumbu Y-nya ini 1, sedangkan yang di sinyal ini Y-nya 0. Berarti 1 dikurangi 0, 1 ditambah 1. Kok dikurangi apa ditambah? Oh, ditambah, sorry. Dikurangi, sorry. Oh ya, untuk metode superposisinya kan kalian ditambahin dulu kayak gini kan. Digabungin, terus kalian kurang-kurangi aja. Berarti ini 1, ini 0, berarti 1 kurang 0. Terus yang di sini, ini 1, di sini min 1. Berarti kan 0 di sini kan. Jadinya 0. Dan ini 0, di sini min 1. Jadinya min 1 di sini. Atau min 1 min 0 harusnya sih. Ya juga ya, kayak gitu aja sih. Jadinya bentuk sinyalnya kayak gini. Segitiga. Biasanya yang kayak gini ya nggak, ya jarang keluar sih. Biasanya yang kotak biasa. Yang kayak gini. Karena ini lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Kemudian biasanya ada soal tentang transformasi Laplace. Tadi soalnya aja. Nah, cari dulu ya. Ya, ini contoh soalnya. Jadi diketahui sebuah sistem bersama diferensial seperti yang di bawah ini. Kemudian dapatkan fungsi transfer sistem atau HS. Caranya adalah seperti ini. Untuk mendapatkan fungsi transfer HS, yaitu kalian apa itu namanya, ditransformasi dulu, transformasi Laplace. Jadi xt ke diubah jadi xs, yt jadi ys. Rumusnya nggak ada sih. Ya berarti kayak gini ya. Ini yt jadi ys, x
XT-nya jadi XS. Kemudian untuk yang turunannya kayak tadi, misalkan D pangkat N per D pangkat NT, itu dimisalkan dengan S pangkat N. Karena ini pangkat 2, berarti ini S kuadrat. YS ditambah 6S, YS ditambah 8YS sama dengan S, SXS. Kemudian kita pisahin dulu YS-nya. Jadinya YS dikali S kuadrat plus 6S ditambah 8 sama dengan SXS. Kemudian cari HS-nya. HS sama dengan YS per XS. Ya sudah, kayak gitu berarti YS-nya di sini aja, XS-nya di pindah ruas, ininya juga, ini juga ke sini. Jadinya HS sama dengan S per S kuadrat plus 6S plus 8. Itu fungsi transfer. Kemudian gambarkan pol dan zero. Caranya kayak tadi, kita identifikasi dulu nilai zero dan polnya. Untuk nilai zero, kalian bisa cari di pembilangnya, dan polnya ada di penyebut. Yaitu kita dapat 2 zero. 1 zero di S sama dengan 0. Jadi kan ini kan S sama dengan 0 kan. Dan 0 di S tak hingga. Ya masuk akal lah. Kemudian mempunyai 2 pol. Yaitu ini jadinya S plus 4, S plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh S sama dengan min 4 dan S sama dengan minus 2. Oh, nggak ada gambarnya. Ya, kita gambar sekalian. Untuk nilai 0 ada di 0, itu di sini. Dan nilai polnya itu min 4, min 2. Ini di sini. Ini adalah gambarnya. Kemudian yang C, gimana caranya agar sistem kausal. Yaitu caranya adalah daerah konvergensinya itu di sebelah kanan pol yang kanan apa sih namanya? Paham. Ya skip aja lah. Ya untuk mencari apa namanya tadi. Oh ya. Jadi kan HS sudah diketahui.
Lalu apakah sistem memiliki respon frekuensi Hc omega? Jawabannya adalah iya, karena pol-polnya itu ada di sebelah kiri imajiner tadi. Maka sistem tersebut stabil. Karena stabil, akhirnya memiliki respon frekuensi Hc omega. Kemudian yang kalau iya, dapatkan persamaan ini, atau ini namanya magnitude, dan ini adalah fasa. Oke, setelah itu kita cari magnitudenya, Hc omeganya, yaitu kita substitusi dulu S-nya dengan C omega. Kemudian setelah dapat ininya apa nih? Persamaan akhirnya Hc omeganya, kita cari magnitudenya. Untuk mencari magnitud, yaitu rumusnya adalah ini akar, ini real ditambah imajiner kuadrat per real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Karena Hc omeganya udah diketahui, kita cari magnitudenya, yaitu untuk yang membilang akar berarti ini kan J omega ya. Berarti nilai realnya 0 dan nilai imajinernya adalah ohm. Maka hasilnya adalah omega atau akar omega kuadrat. Ya sama aja lah ya. Kemudian per ini adalah realnya dan ini adalah imajinernya. Jadi real kuadrat yaitu 8 min omega kuadrat per kuadrat, ya kayak gini lah ya, ditambah 6 omega kuadrat atau 36 omega kuadrat, sama aja. Kemudian kalian sederhanakan, didapatkan J omeganya adalah ini. Kemudian fasanya yaitu untuk mencari fasa arc J omega sama dengan tan min 1 imajiner per real. Jadi di sini kita cari fasa Hc omeganya sama dengan fasa J omega dikurangi fasa 8 min ohm kuadrat plus 6 J ohm sama dengan tan inverse imajiner per real. Imajinernya kan ohm per realnya 0. Maka ini bisa dikatakan tak hingga. Kemudian dikurangi tan inverse ya kayak tadi imajiner per real. Ini imajinernya kan ohm, realnya adalah 8 min ohm kuadrat. Ya sudah, setelah ini ya sudah, sini adalah fasanya. Nah, kalau F, jika sistem diberi input Xt sama dengan 2 cos T, tentukan Yt, di mana Xt sama dengan 2 cos omega 0 T.
di mana omega 0 sama dengan 1. Berarti kita pakai, jadi untuk menentuin rumus atau persamaan YT-nya dengan inputan cos atau sin atau apapun itu, maka ini adalah rumusnya adalah 2 dikali magnitudenya cos cos T ditambah fasanya. Oh ya, ini omega T. Omega 0 T, sorry. Berarti ini cos omega 0 T ditambah fasanya. Berarti kita cari magnitudenya dulu. Jadi kan tadi diketahui ohmnya itu 1. Berarti kan tadi persamaan tadi yaitu ohm per bla 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 tadi kan. Ya kalian masukin aja ohmnya 1. Menghasilkan 0,1085. Kemudian untuk fasanya kayak tadi, ini persamaan fasanya. Ini ohmnya kalian ganti dengan 1, maka dapat dihitung hasilnya adalah 0,86. Kemudian setelah itu ya kalian masukin aja magnitudenya dan fasanya sesuai dengan rumus yang ini. Jadi kan ini 2Hc1. Ini kan karena omeganya 1. Ini Hc1. Terus di cos omega 0T, omega 0-nya 1. Ditambah fasanya. Masukin. Paling itu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Saya belum, Bang. Halo? Dari saya belum. Oh, enggak ada. Bang mau nanya bang, Tanya Pak. kalau materi sampai UTS itu berapa bab ya bang? Waktu abang dulu. Sampai tadi. Ya. Transformasi Laplace tadi. Atau Kalau transformasi Fourier. Ya, analisis Fourier di sistem waktu kontinu nggak sampai situ bang? kalau kemarin sih aku nggak dapat yang direct Fourier kayak gitu sih. Iya. Oke bang, makasih. Ada yang lain yang mau bertanya? Ya udah, kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Barangkali ada yang mau liburan. Jadi ya dari aku sih ya terima kasih aja sih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan diri untuk datang atau join ke Telcourse yang terakhir ini. Dan mohon maaf juga kalau aku ini agak sibuk ya. Jadi hanya hari ini aja yang bisa aku apain, ya menemani kalian untuk belajar lah intinya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Iya bang, nggak apa bang. Oh ya itu nanti materi yang tadi bisa di-share nggak bang? Ya bisa. Kalau boleh sekalian yang PPT-nya bang, soalnya lumayan beda yang kita punya. Oh iya, boleh. Oke.